Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian selalu baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan belajar daring bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar teks laporan hasil observasi? Oke, pada kali ini kita akan mengupas dan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Manusia berkewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, alam semesta ini justru dirusak oleh manusia itu sendiri. Salah satu bentuk perusakan alam semesta yaitu penebangan hutan secara liar. Alam semesta layaknya manusia dapat bereaksi atas segala perlakuan yang diberikan kepadanya. Alam semesta juga meliputi hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Kita berkewajiban untuk menjaga dan merawat kelestariannya agar terhindar dari bencana alam dan kepunahan. Melalui pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu berdasarkan hasil observasi, Anda akan diajak untuk menelusuri dan mempelajari alam semesta dan segala isinya. Oke, dari deskripsi yang sudah saya paparkan, kalian sudah ada gambaran bukan? Nah, sekarang kita lanjut menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan disebut juga teks klasifikasi, karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan berbeda dengan teks deskripsi. Nah, anak-anak, perhatikan tabel perbedaan antara teks laporan dan teks deskripsi berikut ini. Perbedaan yang pertama, teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Perbedaan yang kedua, teks laporan menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam suatu jenis sesuai dengan ciri-cirinya secara umum. Sedangkan teks deskripsi menekankan pada uraian bentuk, ciri-ciri, serta keadaan suatu hal yang dideskripsikan pada waktu dan tempat tertentu. Perbedaan yang ketiga, teks laporan saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan sub-sub kelas yang ada di dalamnya. Sedangkan teks deskripsi hanya berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Nah, mudah bukan membedakan antara teks laporan dan teks deskripsi? Untuk mengetahui isi teks laporan hasil observasi, Anda dapat meringkas teks tersebut. Ringkasan adalah pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian dan sudut pandang atau pendapat dari pengarang. Langkah pertama untuk dapat menyusun ringkasan sebuah teks laporan adalah memahami isi teks. Kemudian, menemukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks tersebut. Setelah menemukan gagasan pokok setiap paragraf, kemudian rangkailah gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang baru, yang mewakili semua teks. Nah, ingat, selalu pertahankan urutan isi dan sudut pandang dari setiap pengarang. Salah satu fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi memberikan suatu informasi kepada pihak berwenang untuk berbagai kepentingan. Nah, dari hal tersebut, kalian sudah ada gambaran bukan mengenai teks laporan hasil observasi? Baik, pada kali ini kita lanjut ke pengertian teks laporan hasil observasi. Secara etimologi, observasi berasal dari bahasa Latin, yaitu observationis, yang artinya melihat dan memperhatikan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi yaitu peninjauan secara cermat. Jadi, pengertian teks laporan hasil observasi secara umum yaitu
teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur atau bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Terdapat dua struktur utama teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu informasi atau pengertian mengenai sesuatu yang dibahas atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Bagian ini dapat diartikan juga sebagai pembuka karangan secara umum dengan menjelaskan penggolongan atau klasifikasi tentang objek yang hendak dilaporkan. Struktur yang kedua yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan, yaitu penjelasan secara rinci mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Pada bagian ini akan diuraikan klasifikasi atau penggolongan secara runtut dari kelas yang besar hingga menjadi kelas yang kecil atau yang disebut juga sebagai subkelas. Misalnya, penggolongan diikuti rincian dari aspek perilaku, genetik, lingkungan, fungsi, peran, fisik, atau kepribadiannya. Struktur lain dari isi teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. Struktur yang pertama yaitu definisi umum, yaitu bagian yang berisi kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, yakni, yaitu, dan merupakan. Nah, konjungsi adalah kata hubung ya. Oke, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi gambaran tentang konsep yang dilaporkan secara rinci. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.